Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda bersama saya, Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Dan kali ini cukup istimewa karena saya diberikan kesempatan wawancarai Bupati Jemberana, Bapak Tengah Tambo SH. Dan kita akan sedikit mengulik progres program dari Bapak Bupati Tengah Tambo berkaitan dengan Jemberana Emas 2026. Dulu pernah kita ulik sedikit, tapi perkembangannya seperti apa. Kemudian ada juga Jemberana Bahagia gitu ya. Ini program-program yang luar biasa. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Bupati. Punepi kata kena sehat. Ya, berusaha selalu sehat, harus sehat. Pak Bupati ini energik dan cukup di media sosial ya, cukup banyak juga nih. Astungkar. Dan tetap pakai sendal jepit ini. Murah meriah. Pak Bupati, sedikit kita sekarang ini berada di Sentra Tenun, Pak ya. Bisa cerita sedikit, Sentra Tenun ini apa, Pak? Ya, ini ke belakang sedikit kita bicara. Pada saat COVID terjadi itu, kan terus terang saja pikiran kita pada saat itu sangat hilang harapan, semangatnya pun putus begitu ya. Tetapi justru dalam suasana itu ada opportunity-nya ada, challenge-nya ada, tantangan itu memang banyak. Tapi opportunity ada. Anak-anak yang pulang dari bekerja di rumahkan itu, dia nggak tinggal diam. Dia justru kreatif di rumah. Ya, menciptakan produk-produk UMKM. Begitu. Jadinya kemudian juga tenun yang ada ini memang di Jemberana ini banyak sekali yang dikerjakan di industri-industri perumahan. Nah, pada saat itu mereka selalu berpikir, Pak Bupati, bagaimana caranya produk kita biar bisa terjual, biar bisa go internasional, go nasional begitu. Nah, pikiran ini menghantui saya berpikir, gimana? Ya, kita diskusi lah dengan beberapa orang-orang yang memang expert di bidang ini. Saya juga sempat datang melihat situasi daripada mohon maaf Krishna Oleh-oleh gitu ya. Ya kan? Krishna Oleh-oleh itu menginspirasi betul buat saya. Ya, dengan 3 Krishna Oleh-oleh itu Haji Cok ini ownernya ini bisa luar biasa begitu ya, dan memang ya bisnis beliau, tapi sesuatu yang maju seperti itu apa nggak bila kita tiru gitu ya. Boleh dong kan gitu ya. Nah, kemudian saya pendekatan langsung ke pusat bagaimana caranya bisa dibantu anggaran untuk satu tempat hubnya daripada produk UMKM yang ada di Kabupaten Jemberana. Ada di Kabupaten. Ya. Nah, inilah disebut dengan sentra tenun atau pusat oleh-oleh Kabupaten Jemberana. Ya. Yang dulu tempat ini adalah untuk parkir ya. Kalau saya lewat bisa truk besar-besar ya, dan agak kumuh ya dulu ya, Pak Bupati ya. Sekarang sudah luar biasa jadi sentra tenun. Dan di sini UMKM saya yang ada di Jemberana yang sudah bertumbuh sekarang lebih dari 1.000 UMKM. 1.000 UMKM. Sudah sangat luar biasa menyambut kehadiran daripada ini. Karena produk mereka kita tampung di sini. Ya. Jadi silahkan mereka berproduksi, semua produknya bawa sini. Kita yang membantu untuk menjual. Begitu ya. Walaupun hari ini memang pasar kita kan belum tinggi ya. Tetapi paling tidak persiapan ini adalah menuju Jemberana Emas 2026. Nah, ini nanti bagian daripada ekosistem yang kita buat di pariwisata Kabupaten Jemberana. Tentu tidak hanya sentra tenun yang menjadi katakanlah bagian dari untuk menuju Jemberana Emas. Ada yang lain juga, Pak Bupati, yang bahkan saya juga hari ini kan banyak juga. Kita kan juga punya program Jemberana Satu Data dari Desa. Itu satu-satunya yang ada di seluruh Indonesia. Hanya baru Jemberana Satu Data dari Desa. Satu data dari desa. Ya. JSDDD ya. Dan itu programnya Pak Presiden. Kita udah buat di sini. Sudah ada ya? Sudah ada. Dan itu menjadi objek kunjungan pemerintah. Kabupaten lain. Kabupaten lain banyak yang datang ke sini. Nah, saya harap, saya sarankan kepada humas, kepada penerima ya, daripada kunjungan pemerintah yang mau audiensi wajib hadir di rumah tenun dulu. Jadi mampir ke sini bisa belanja oleh-oleh gitu. Itu juga nomor 2 juga. Kalau dulu kan orang datang ke Jemberana berpikir, Bupati, kita juga berpikir mau ngapain ya? Mau kasih apa sih ini? Mana sih oleh-oleh Jemberana? Ya kan selalu berpikir Jemberana punya apa sih? Dibeli oleh-oleh di mana? Nah, hari ini kita enak menjawab.
Di Sentral Tenun. Oh, di Sentral Tenun. Bahkan kita sudah ke Sentral Tenun belum? Gitu. Pernah kita udah balik sekarang. Tujuan. Ya, mana kitirnya coba lihat gitu. Udah belanja belum itu? Kalau udah belanja, baru bisa ketemu bupati. Gitu. Jadi ada sebuah tujuan tempat ya yang bisa dikatakanlah jadi tempat yang akan dicari oleh mereka yang berkunjung ke Jemberana Betul, ini. betul. Salah satunya Betul. Sentral Tenun. Nah, kita sekarang mempertajam kerjasama kita dengan tour leader yang ada di daerah. Ya, jadi karena ini kan ada beban biaya di sini, ya kan? Oh, oke. Ya, beban karyawan, beban listrik, beban apa gitu. Itu kan masih kita pertimbangkan. Tapi ini dananya semua dari pusat ya, Pak? Dari pusat. Bukan Dari dari pusat. PAD, bukan dari APBD, bukan bukan. dari uang. Tidak. Oke. Ya, jadi saya membangun ini semua dari pusat dan Astungkaro seperti begini bangunannya dan memang kelihatannya sudah sangat representatif lah ya. Artinya selain Sentral Tenun juga tentu ada objek-objek atau tempat-tempat lainnya juga akan dibangun. Saya dengar ada di pinggir pantai ada membangun juga. Ya, Selain kita- tol ya, tol nanti juga ya. akan. Ya memang kalau saya runut sekarang, kunci kesuksesan Jemberana bisa berubah itu kata kuncinya harus ada jalan tol. Jalan tol. Ya, ya maka kita seluruh masyarakat Jemberana sangat menunggu jalan tol itu jangan sampai gagal juga ya gitu ya. Dan kalau sudah jalan tol itu terbuka sesuai dengan tagline saya begitu saya diangkat jadi bupati, karpet merah Jemberana untuk investasi. Investasi Ya kan? Oke. Saya ingin sekali ada satu kemandirian di sini. Tidak tergantung lagi rakyat saya kepada pemerintah sedikit-dikit mengajukan proposal, minta ini, minta. Tapi kalau mereka sudah bisa mandiri dengan kelompok-kelompok usahanya sendiri, itu mereka akan luar biasa begitu loh. Nah justru dengan situasi itulah saya bahwa Jemberana Emas yang tahun 2026 itu yang dimaksud itu adalah kesejahteraan sesungguhnya kepada masyarakat Jemberana. Oke. Di seluruh masyarakat Jemberana setiap kakak itu punya penghasilan dan bisa bekerja. Ya, karena kenapa? Karena prediksi saya di tahun 2026 itu sesuai dengan estimasi kunjungan wisata yang ada di Bali, ya. Karena kita akan di daerah kita akan ada Paramount Picture, ya kan? Ada juga Golep, ada juga Botanical Garden, ada juga wahana akuarium yang besar, banyak sekali, ya kan? Bahkan kita juga akan bangun ekopark di Embang, gitu ya. Ekopark. Ya, itu khusus untuk green tourism, gitu ya. Dan juga kita akan buat Tibuk Lenang Tower Park, gitu ya. Dan kita juga ada juga sirkuit all in one. Oh, sirkuit juga ya? Yang menjadi bagian daripada atraksi budaya di situ. Nah ini merupakan destinasi yang luar biasa ke depan, begitu. Dan ini akan dikunjungi baik itu turis asing maupun turis dalam negeri. Turis dalam negeri itu kita paling dekat dengan Jawa Timur. Dengan Banyuwangi, Jawa Timur itu ya. sekarang sudah lebih dari 20 juta penduduknya. Oh, betul. Yakin nggak 4 juta sampai 3 juta sampai 4 juta ke Jemberana? Sangat yakin. Ya. Saya sangat yakin, maka kita akan datang di tahun 2026 itu 7.000 orang datang ke Jemberana. Ya, 7 juta orang 7 datang juta? ya, 7 juta ke Jemberana. Mohon maaf ya, 7 juta 7 juta ya? orang datang ke Jemberana. Iya. Dengan 7 juta orang datang ke Jemberana, Ya. yang melayani itu siapa? Orang Jemberana, anak-anak muda kita. Itu, ya. Betul. Kemudian mereka nggak butuh minum, makan dan lain-lain. Buah-buah kita. Sekarang APBD kita gesturnya kita rubah sedikit. Kita banyak membeli bibit, kita banyak pelatihan-pelatihan. Ini kita siapkan buah. Buah kita yang suplai. Akan suplai ya. Kemudian makan daging kita. Ikan Peternakannya. kita punya. Kita punya ikan melimpah. Ya, melimpah. Ya kan? Memang sudah terkenal ya. Tenaga kerja kita. Beras kita. Nah, artinya apa? Pada saat itu semua produksi pertanian kita, perikanan, perkebunan, semua tuh berjalan dengan baik. Begitu. Karena dengan 7 juta orang datang ke Jemberana, butuh makan, butuh minum, ya, butuh jasa. Ini kita suplai sendiri. Oke. Itu Jemberana Emas. Jadi destinasi ini tetap dibangun. Tadi Pak Bupati mengatakan kata kuncinya di jalan tol ya. Jalan tol. Tapi kalaupun tidak jalan tol ini masih lama katakanlah terwujud, Banyuwangi ya bisa menjadi sebuah bisa kita jalan pikiran garap kita gitu ya. seperti itu juga. Kemarin saya terima kasih atas kehadiran Pak Menteri Pariwisata, Menkrab, ya, Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Kemarin kita diskusi panjang sama beliau. Nah, plan B-nya kita memang kerjasama dengan Banyuwangi. Ya.
Yang dimaksud plan B itu begini, seperti kita ini sekarang. Kalau kita mau keluar negeri, maaf ya, ke ASEAN. Mungkin kita akan Singapura 2 hari, Malaysia 2 hari. Ya kan? Betul. Itu kan udah biasa kita lakukan seperti itu, ya kan? Nah, nanti peristiwa yang kita jual pun begitu. Mungkin wisatawan itu akan 2 hari di Banyuwangi, 2 hari juga di Jembrana. Nah, pakai bandaranya Banyuwangi. Baru nyebrang dia, adventure sedikit, nyeberangi cross the sea ya, menyeberangi laut. Nah, ini kan kesan tersendiri juga buat mereka. Begitu. Nah, ini yang kita ciptakan sekarang, ini terintegrated ya. Jadi ekosistem yang terintegrated, kita hilirisasinya kita juga ada. Ya, kita sekarang seperti ekopark, kita jual kebun kakao, coklat, ya, coklat. Kemudian coklatnya bagaimana? Apakah nggak diolah? Kita olah. Kita tahun ini kita dapat bantuan dari pusat juga, ya. Untuk pengolahan itu. Pengolahan itu, ya. Dari Menko Koperasi. Ya, itu major project, itu proyeknya Pak Presiden. Satu-satunya yang dapat Jembrana. Ya? Luar biasa ya. Itu hasil lobbynya Pak Bupati. Ya. Itu kita udah running design ini, ya kan? Jadi Pak Bupati memang sudah memplanning ada ekopark, ada tempat-tempat lain ini, dan memang tidak hanya cerita ya Pak Bupati, tapi sudah melakukan lobby-lobby dan akan terwujud, tinggal menunggu waktu saja gitu ya Pak Bupati. Kita di Jembrana ini harus berbuat, Pak. Jadi kalau nggak berbuat kita nothing. Begini-begini saja gitu ya? Iya, begini saja. Nggak ada perkembangan ya? Kita harus membuat sesuatu, kita harus berinovasi, harus kreatif. Oke. Kita nggak punya warisan yang mohon maaf ini. Kalau Badung mungkin punya warisan yang sangat kuat, ada Pasir Putih, ya, ada Uluwatu, ada Tanjung Benoa yang memukau. Ada TDC di sana ya? Ya, Bandara Jitu, ya. Tapi kita di sini tidak ada fasilitas itu. Maka kita harus bekerja keras, kita harus inovatif, kita harus kreatif, gitu ya. Baik. Dan mewujudkan itu. Nah, kesempatan saya pada saat ini memang momentum ini saya tidak lepaskan. Saya tidak, justru saya bergerak cepat bagaimana saya dibantu oleh pusat. Begitu pemerintah Kabupaten Jembrana. Kalau Jembrana mengandalkan APBD, nggak mampu. Ya kan, kita minta belas kasihan kepada provinsi. Mas Tunggara dalam hal ini komunikasi saya dengan Pak Gubernur sangat baik ya. Dan Pak Gubernur pun saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sangat membantu Kabupaten Jembrana. Jadi kerjasama komunikasi ya, walaupun beda partai Pak ya. Tapi bagaimana Hati. membangun Bali dan membangun Jembrana ini luar biasa. Jangan dilihat Pak Gubernur juga sangat membackup dan Ya, mendukung penuh Pak. itu yang saya banggakan bahwa ya beliau adalah seorang negarawan ya yang betul-betul bukan memandang kepala negaranya itu dari partai mana, tapi bagaimana rakyatnya itu. Jembrana inilah bagian dari Bali ya. Betul. Berarti membangun Jembrana, membangun Bali juga. Saya harapkan seperti begitu karena cara berpikir saya pun begitu hari ini. Betul. Saya tidak pernah bicara diskusi tentang partai, bicara partai, begitu dukung. Tapi bagaimana masyarakat Jembrana ini? Saya terus berpikir bahwa bagaimana saya menciptakan Jembrana Emas tahun 2026 dan masyarakat Jembrana bisa bahagia. Bahagia, luar biasa. Baik, sebagai closing statement dari Pak Bupati, mungkin ada harapan kepada masyarakat Jembrana khususnya pemerintah Jembrana Emas 2026 dan Jembrana bahagia ya. Tentu posisi saya sebagai hari ini adalah dari 13 program visi misi yang kita jalankan itu adalah sudah bisa tercover dengan APBD daerah ya. Pembangunan yang besar-besar seperti ini adalah semua kita kerjakan dengan bantuan-bantuan pemerintah pusat dan Provinsi Bali ya. Tentu saya mohon dukungannya terus karena ke depan kita tidak berhenti sampai di sini. Terus kita akan membangun, mewujudkan, mengejar mimpi kita itu Jembrana Emas tahun 2026. Setelah 2026 kita akan menjadi bahagia. Apa adalah ukurnya? Karena seluruh masyarakat Jembrana punya penghasilan yang bagus. Baik, terima kasih Pak Bupati atas waktunya dan tentu apa yang Pak Bupati lakukan adalah kebaikan bagi masyarakat Jembrana. Target 2026 Jembrana Emas, masyarakat Jembrana menjadi bahagia. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan kita semua dan memang harus wajarnya didukung karena perkembangan sebuah daerah tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat juga. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pramo Santi. Om Santi. Salam bahagia. Salam bahagia.